Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini kontennya sekali-sekali kalem ya. Kita membahas kebarbaran tapi kalem di studio. Kenapa? Karena ini sudah dibuat guys, nggak pernah buat siaran, nggak pernah buat rekaman. Jadi sekarang kita buat ya. Dan lagian sebenarnya saya mau konten kita mau nyoba nyepuring bis, tapi montirnya masih pada banyak kerjaan. Kemudian ya karena ada bis-bis yang laku lalu mau dihidup-hidupin, jadi harus ngerjain itu, ngoyak, nggak sempet. Kemudian mau garap ban, ternyata mekanik bannya juga baru, orang pasang ban baru off hari ini, jadi kita sekarang bahas video barbar. Kenapa? Karena buat para YouTuber yang barusan bergabung, mungkin nggak jarang kan lihat video-video yang sebelumnya, apalagi yang setahun sebelumnya. Lah ini kita akan review 10 video barbar, paling barbar yang diurutkan oleh YouTube di channel kami, apa aja. Dan mana sih yang paling barbar? Kita langsung cek satu-satu ya. Nah, Anda bisa lihat di channel YouTube Sumber Alam, itu video langsung diurutin by most popular, ya kan? Maka yang pertama keluar tentunya, ya ini, video mecah kaca. Oh, no iklan nih sih, cut. Nah, ini video pertama saya dan inilah yang bikin saya ngetop di YouTube dan ya di medsos-medsos yang mana-mana. Karena waktu ini keluar, wah gila guys, itu masuk ke Facebook, masuk kemana-mana, banyak yang orang motong dan ngambil videonya untuk di page-nya mereka. Tapi nggak apa-apa, saya seneng karena yo pertama kali ngetop rasanya piye sih. Jadi video ini bahas gimana kita kalau di kondisi darurat mecahin kaca pakai apa aja. Coba pakai obeng, kunci Inggris, palu akhirnya berhasil, dan korban termos guys. Ini yang mengerikan emang termosnya ya. Jadi inilah pertama kali saya mecah kaca dan videonya ngetop. Waktu itu kayaknya subscribernya, YouTubernya masih cuma 7 ribuan atau berapa lah, pokoknya di bawah 10 ribu. Begitu ini launching langsung dalam sehari naik ribuan dan ya bablas sampai sekarang itu. Jadi ini sangat berjasa. Ini bisnya bintang. Ya, Anda bisa lihat nanti di tengah-tengah itu ada percobaannya beberapa kali dan seperti biasa banyak orang bilang, "Bang, mecahin apa? Pakai kepalan tangan." Nggak bisa. Besok kita akan ajak, kalau pas ada beberapa orang di sini, kita akan ajak mecahin pakai kepalan tangan ya. Sangat sulit. Itu. Ini video yang paling ngetop kami sampai saat ini. Oke, video yang kedua itu ya tentunya ini video 3 bulan yang lalu, adu banteng guys. Ini yang nomor 2 paling ngetop. Kenapa? Karena ya rasanya ini juga puncak kebarbaran saya. Namanya puncak, kalau udah di atas, berikutnya itu tidak akan barbar seperti ini lagi. Kenapa? Karena ini benar-benar menakutkan. Dan saya bikin ini banyak yang bilang, "Bang kok nekat sekali gini. Namanya netizen, kalau saya minta driver kami atau siapapun untuk memeragakan ini, pasti nanti komennya, "Gila itu nyawanya orang kayak apa, dihargain berapa sih, digaji berapa sih buat nyetir," gitu loh. Pasti ada aja. Jadi saya putuskan memang saya nyetir sendiri dan tentunya dengan kecepatan yang saya pikir itu nggak akan bahaya. Tapi ternyata setelah ngelihat dan merasakan sendiri kecepatan 30 km per jam, ternyata itu sudah sangat bahaya. Apalagi teman-teman tim yang di luar. Dan yang paling parah ya udah, istri saya bilang, udah ya, ini dah terakhir nih, dah puncaknya, dah nggak boleh bikin yang lebih gila dari ini. Karena waktu itu emang jarem perutnya ya, sama dengkul dan lain-lain lah. Itu kira-kira seminggu lah itu rodok merah lebam-lebam gitu. Tapi cukup menyenangkan dan kita dapat data cukup banyak lah. Artinya saya bilang ke driver juga ini sangat bahaya ya. Itu. Ini video yang ngetop kedua. Dalam 3 bulan sudah mengumpulkan hampir 2 juta view ya. Cuma saya emang belum pernah masuk trending, nggak tahu tuh kenapa. Video barbar yang ketiga paling ngetop sampai saat ini hampir 2 juta view juga, tapi udah 2 tahun yang lalu. Yaitu apa? Bakar bis sampai meledak. Ini percobaan yang sebenarnya ketiga ya. Itu ada tulisannya jilid 2 dalam satu percobaan itu kita syuting untuk dua konten. Ini yang kedua.
Di situ apa yang dipelajari? Kita sebenarnya mempelajari waktu itu percobaan, ini percobaan APAR, disupport oleh salah satu vendor APAR, itu pakai APAR biasa yang model powder itu guys. Ternyata kalau bahan bakarnya itu yang terbakar itu minyak, setelah powdernya kecemplung minyak, dia kan kayak terendam masuk ke bawah, apinya mati. Tapi saat tersulut, misalnya sumber percikannya api itu masih ada, itu kesulut nyala lagi. Kenapa? Karena ya powdernya udah tenggelam. Tapi nek menggunakan jenis pemadam yang cair, waktu itu kita coba cair, dia kayak nutup minyaknya. Jadi kalau minyaknya udah padam, apinya sudah padam, terus ada sumber percikan lagi di sini, ini kalau udah ada lapisannya dia tetap nggak kebakar. Itu. Terus percobaan yang kedua, kenapa kok sampai meledak? Sebenarnya bukan bisnya yang meledak, karena bis dan kendaraan meledak itu kayaknya cuma ada di film-film Hollywood terutama, ya kan? Nah, di tempat kami ini apa yang meledak? Itu kita punya ada satu produk pemadam yang udah ditaruh situ aja, dia kalau kena api, dia akan meledak. Nah, ini yang meledak. Terus memadamkan apinya itu, sehingga diharapkan tidak merambat. Kenapa? Karena kita tahu investasi bis, apalagi saat ini, itu sangat mahal ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita nambah alat ini sangat murah, paling cuma sekitar 1 juta, dibandingkan nilai bis yang 1 M lebih, itu ya istilahnya cucuk lah. Harusnya semua dilengkapi ini, dan bis-bis kami yang operasional dilengkapin sama alat ini. Ya, itu Anda bisa lihat judulnya yang api semakin besar. Itu tadi dah video yang ketiga. Yang keempat, nah yang keempat ini juga crash test. Ini main-main aja, ini juga persiapan sebelum kita crash test yang adu banteng. Jadi kita nyobanya waktu itu pakai bak truk. Ya bak truk supaya apa? Kan kelihatan buar hancur kan dia. Itu ya di komen mbak netizen. Coba baknya ada isinya, ya ada pasirnya saya sing bengep. Makanya biar hancur ya kan. Terus kita coba lagi pakai kereta kelinci odong-odong. Ditabrak itu sampai muter. Ya artinya apa? Kalau yang kereta kelinci itu kita simulasikan sama seperti mobil kecil lah ya. Jadi kalau mobil kecil itu kalau keluar dari gang tidak hati-hati, mentongo langsung gini, kesamber kendaraan besar apapun itu, bis atau truk, itu hasilnya bisa seperti yang di video kali ini, sampai muter, ya kan? Nah itu nanti Anda bisa lihat aja langsung videonya. Kalau mau langsung titiknya yang pakai odong-odong itu, langsung di sekitar menit ke-15, nah, itu langsung lihat, ya, seperti itu. Ini seru juga dan sudah 1 juta viewer lebih videonya. Yang berikutnya, yang kelima barbar itu ngetes rem blong. Nah ini masih 1 jutaan view. Ceritanya apa? Waktu itu pada bilang kecelakaan kendaraan besar bilangnya remnya blong lah. Kita sekarang nyoba pakai chassis ya, karena emang kebetulan saya ada chassis 1525, kemudian kita coba saya modifikasi. Kenapa kok chassis? Karena jalur anginnya kita bypass, jadi itu bisa kita buka, anginnya kita habisin, itu blong atau enggak gitu loh. Nah ternyata kalau bis besar teorinya, kalau anginnya habis, itu malah ngunci guys. Jadi rem itu kalau anginnya belum naik, belum terisi, bis besar ini yang pakai sistem pengereman angin ya, itu malah nggak bisa jalan. Jadi sebenarnya malah lebih safe dan kemungkinan blong itu sangat kecil. Tapi kalau di rem pakem itu bisnya kalau udah kecepatan tinggi dia rodanya ngunci tapi dilosor terus. Nah itu sebenarnya bukan ngomong remnya blong, selip itu. Artinya rodanya sudah ngunci tapi kendaraannya tetap jalan. Itu. Nah, apakah itu yang dimaknai rem blong oleh sebagian orang? Mungkin. Tapi kalau rodanya ngunci gitu, ya. Jadi saya juga ada ide pengetesan yang menarik, tapi ini nanti mesti tanya dulu supaya ngetesnya benar. Soalnya apa? Kalau nanti saya ngetesnya tidak benar, divideokan, lalu punya asumsi yang macam-macam, lah nilai edukasinya malah nggak tersampaikan. Yang keenam ini, wah ini video hebat ini. Ini saya kolaborasi dengan Perpals TV. Pak Sani kesini bawa bis Scania sama Volvo. Ini percobaannya sangat menarik karena waktu itu banyak yang truk oleng. Nah, zamannya oleng-oleng. Terus saya nyoba oleng-oleng pakai mobil kecil sama bis. Ternyata emang goyangannya sangat terasa di bis. Ya kan lebih
lebih heboh lah itu. Kalau dilihat dari ketinggiannya kan goyangnya bis kan lebih besar. Nah, waktu Pak Sani ngeliat gitu, tak bawain pakai unit yang air suspension, yaitu Scania dan Volvo. Di situ ada edukasinya juga, jadi Pak Sani menjelaskan apa itu. Kita nyoba yang suspensi daun, suspensinya air suspension yang narrow, yang di bawah sasis, sama satu air suspension yang wide. Dan memang yang wide lebih enak lah kelihatannya. Dan itu perbandingannya ada di situ, diulas sama Pak Sani, jadi Anda bisa nonton. Itu udah hampir 900 view sejak 2020. Wah, berarti ini dibuat waktu pandemi, guys. Berarti rodo produktif aku. Pandemi masih bisa berkarya. Yang ketujuh, itu saat kita uji guling. Nah, ini juga seru banget. Judulnya di tempat kami, videonya, Pak Ijo dan kawan-kawan tidak selamat. Ya kan, uji guling bis. Ini saya juga, karena percobaan cukup besar, kita menggulingkan bis, persiapannya itu cukup lama ya. Jadi uji guling itu nggak sesederhana yang digulingin aja gitu loh. Nah kalau dinaikin mobil terus, disetirin terus guling, wah saya nggak berani. Dan menurut yang seperti di uji laksana itu harus ditaruh di atas platform. Nah platformnya ini kita juga sendiri masih bingung. Wah ini pakai platformnya apa? Ya akhirnya setelah beberapa waktu kita coba bikinin kayak panggung gitu, pakai derek, kemudian kita mau gulingkan bisnya. Nah karena mau digulingkan saya ngajak dari laksana untuk melihat ini ada enggak parameternya aman atau enggak bisnya ini. Oh ya, laksana ikut ngasih itu safety. Jadi istilahnya ada styrofoam dibentuk trapesium. Ini harusnya safe. Kalau misalkan ini styrofoamnya coil berarti itu bahaya ya. Lalu kami juga berkolaborasi dengan Mas Wahid, Mas Bawa Jalan Lagi, Perpas TV dan Laksana tentunya. Ini bisa dilihat. Di situ kita rame-rame lah, seneng, seru, hampir gagal, tapi akhirnya bisa terguling. Ya, Anda bisa lihat dan itu kalau nggak pakai seatbelt ya memang nggak selamat itu Pak Ijo dan teman-temannya. Yang ke-8 ini sebenarnya ini udah lama banget, tapi juga nggak terlalu rame, cuma 600 ribuan view. Yaitu kita nyoba tes rem, ya. Jadi ngetes rem. Ya ini pertama kali saya nyoba ngetes rem, jadi antara Panther, Wuling, dan bis. Jadi kita pakai kardus, ditata pada titik tertentu, kalau kita nyentuh titik itu, ya tak tabrak dusnya, kemudian ngerem, jarak pengeremannya berapa. Nah memang dengan kecepatan yang sama, mobil kecil berhentinya lebih dekat. Tapi kalau kendaraannya sama, misalkan mobil kecil atau mobil besar, itu ternyata kalau kecepatannya naik 10 km per jam, itu bukan berarti jarak pengeremannya misalkan 20 km per jam atau 30 km per jam itu 6 meter, bukan berarti kalau 40 itu jadi 8 meter. Enggak, lebih jauh. Kenapa? Karena momentumnya lebih besar. Ya, jadi ini juga ada edukasinya bahwa ya kita harus rem ini mesti kita bisa kendalikan lah. Jarak aman gitu-gitu harus diperhatikan kalau mengemudi. Oke, berarti yang ke-9, waktu saya menjanjikan 250.000 subscriber, saya akan melindas motor. Nah, itu kita buat sekalian kontennya motor vs bis ya. Jadi saya rodok males nek cuma barbar yuk gepuki koco atau apa. Mestinya kan harus ada nilai tambahnya untuk Anda para YouTuber. Karena kan wis modal pulsa, modal waktu, modal wifi tetangga, ya toh, jadi harus bermanfaat. Nah ini kita lihat mulai dari settingnya sepeda motor sampai waktu kejadian. Ternyata kalau motor, kalau adu banteng atau apapun, langsung masuk ke bawah kolong bis guys. Jadi ini terutama perhatian buat orang tua yang punya anak-anak mungkin sekitar ya akhir-akhir SD lah, kelas 5, 6, sampai SMP. Mereka mungkin sebagian sudah bisa mengendarai motor. Bisa, saya yakin. Terampil mungkin iya. Bisa selap-selip atau di lapangan atau di rumah atau ke pasar yang dekat itu mungkin bisa iya. Tapi secara mental biasanya belum siap. Artinya apa? Kadang-kadang mereka bilang, loh saya udah di jalurnya kok. Katakanlah ada bis yang mendahului. Saya sering ketemu motor yang malah ke kanan. Kenapa? Karena mereka kayak minta jalan. Padahal bis itu dia mungkin ngambil jalurnya agak ke kanan banyak, karena di belakangnya sini dia tidak mungkin kalau misalkan ada motor atau beca atau sepeda, tidak mungkin nyelip itu terus langsung masuk lagi seperti mobil kecil. Karena kalau
pas hampir diselip terus dia langsung masuk ke kiri, pengendara yang di sini ini bisa kesampluk bodi belakangnya. Jadi dia pasti akan agak maju baru dia ke kiri. Lah saat kita maju ke kanan sini, motor atau pengendara yang dari berlawanan arah kan berpikirnya apa? Ini bus mentang-mentang ini mau makan jalan, ditengahilah sama dia. Lah pengemudinya pasti kadang bingung. Nek saya goyang ke kiri sekarang, mungkin yang belakang sini diincer dari spion belum bisa. Tapi kalau enggak, sini gimana nengah-nengah gitu loh. Apalagi kalau misalkan tengah malam, atau misalkan ada pengendara yang saling nggak pakai lampu atau apa. Ya, jadi itu untuk yang sepeda motor perlu lebih diperhatikan keselamatannya. Oke, ini yang video ke-9. Yang terakhir paling nggak ngetop. Wah, loh ini motor aja nggak ngetop kok. Yang paling nggak ngetop ini, yang urutan ke-10 ya, itu saat saya menguji ban shuttle. Nah, ini sebenarnya bukan uji ban shuttle, tapi kita ingin membuktikan bahwa tekanan angin itu berpengaruh penting pada keawetan ban atau bahkan ya pada pengoperasiannya. Sehingga shuttle itu saya buat satu anginnya agak kurang, yang satu sesuai tekanan. Ya kan? Ini juga sesuai dengan teorinya Pak Wildan di KNKT. Beliau kan sering nulis, lalu saya praktekkan. Ban itu kalau yang radial, ban kecil itu isinya kawat seperti apa. Itu lebih baik, lebih awet kalau tekanannya lebih tinggi. Tapi kalau kurang tekanannya, dia lebih gampang meledak. Karena lebih gampang panas. Kemudian kalau yang nilon itu kalau over tekanannya berat, odol bawahnya, itu ya lebih gampang meledak. Itu ada semua di situ ya. Jadi termasuk saya nyoba ngedrift pakai shuttle-nya. Jadi setelah tekanannya diukur, ada perbedaan, kita ukur suhunya, kemudian kita jalankan mobilnya. Rodok ngewot memang karena ya untuk mendapatkan suhu kerja lah. Jadi setelah itu diukur, setelah sekian waktu diajak muter-muter, drifting itu diukur, ternyata ban yang lebih kempes, itu memang suhunya, peningkatan suhunya lebih tinggi daripada ban yang sesuai petunjuk isinya. Artinya apa? Kalau dijalankan terus-menerus, ban yang tekanannya kurang, ini memang lebih panas dan lebih cepat meledos. Ya kan? Karena itu berpengaruh pada, yaitu kawatnya, pada karetnya, dan lain-lain. Jadi ini 10 video yang top 10 yang barbar, dan ternyata kalau dilihat-lihat, saya ini orang barbar banget kok. Gitu. Dan Anda mungkin bisa lihat banyak sekali pertanyaan teman-teman YouTuber yang komen, oh kenapa kok angkanya platnya 9 atau apa aja, dan itu ada di video-video kami yang sebelum-sebelumnya. Makanya kalau Anda sekarang udah lihat video yang baru-baru ini baru bergabung, silahkan dilihat yang dulu-dulu. Pasti banyak, ya mungkin adalah insight-insight atau review-review yang bisa berguna untuk menambah pengetahuan. Oke, demikian dulu video kali ini sambil persiapan untuk konten-konten berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.